Awal babak baru Marcus Rashford di Barcelona jauh dari kata indah. Bukannya disambut hangat kayak pahlawan yang datang membawa harapan, dia malah disambut kayak orang asing yang salah masuk rumah. Rasanya bukan kayak mimpi manis main di Camp Nou, tapi lebih mirip sinetron prime time yang penuh intrik, tatapan tajam, dan bisik-bisik menusuk. Baru aja resmi mendarat sebagai pemain pinjaman dari Manchester United, Rashford langsung dihadapkan sama situasi yang gak bersahabat. Bukan cuma suasana ruang ganti yang terasa canggung, tapi juga dingin menusuk dari dua bintang senior Blaugrana yang kabarnya langsung kasih sinyal gak suka. Belum sempat nendang bola satu kali pun, Rashford udah ngerasain atmosfer tegang yang lebih panas dari derby El Clasico. Buat Rashford, ini bukan sekadar adaptasi sama taktik atau gaya main baru. Ini soal bertahan di tengah tatapan curiga, persaingan internal, dan drama yang mulai membara sejak hari pertama. Alih-alih disambut sebagai senjata baru Barca, dia justru dianggap ancaman, sebuah awal yang jelas jauh dari ekspektasi. Berjumpa kembali bersama anak bangsa dalam ulasan kisah pedih Rashford bergabung ke Blaugrana. Kisah ini bermula dari konflik panas Rashford dengan pelatih anyar MU Ruben Amorim. Gak tanggung-tanggung, Amorim pernah nyeletuk habis-habisan setelah laga lawan Fulham di Premier League. Bilang dia lebih milih nurunin pelatih kiper daripada si Rashford. Serangan verbal ini bikin Rashford angkat koper dan cabut sementara ke Aston Villa. Untungnya, masa pinjaman di Villa cukup sukses. Meski pada akhirnya Unai Emery ogah bayar klausul permanen senilai 40 juta pound sterling buat nge-keep Rashford musim ini. Gak laku dibeli Villa, Rashford pun masuk daftar obral United dan akhirnya dilirik Barcelona. Klub Katalan ini ngambil dia dengan status pinjaman, tapi masih ada opsi beli seharga 35 juta euro. Kalau mereka batalin deal itu, Barca tetap kudu bayar kompensasi ke MU sebesar 5 juta euro. Fabrizio Romano sempat ngumumin deal ini via media sosial, katanya semua pihak udah capai kesepakatan prinsip, tinggal tunggu tes medis dan beresin dokumen. Rashford juga udah kelar jalani pemeriksaan dan sempat nongol di video launching bareng kamera dan lampu studio. Tapi secara resmi, pengumuman dari klub belum rilis karena masih nunggu dua dokumen terakhir dari Inggris. Menurut jurnalis Spanyol Gerard Romero sih, presentasi pemain baru tetap dijadwalkan hari Rabu jam 6 sore, barengan sama rilis daftar skuad buat Asian Tour. Nah, masalahnya justru muncul sebelum Rashford sempat tampil di lapangan. Bocoran dari media Spanyol bilang kalau dua pemain senior di Barca langsung kasih vibe dingin ke Rashford sejak jam-jam pertama dia nginjek ruang ganti. Bukan cuma dingin, tapi udah kelihatan aura nggak suka yang cukup kental. Kabarnya sih mereka ngerasa nggak klik dan punya firasat buruk soal kehadiran pemain Inggris ini. Situasi makin ruwet karena sambutan dari skuad juga nggak sehangat matahari Spanyol. Beberapa pemain konon terang-terangan menentang transfer ini. Bukan cuma ngomong di belakang, tapi udah ada ekspresi kesal yang kelihatan jelas. Rafinha, misalnya, dilaporkan ngerasa ada misi tersembunyi dari Laporta dan Deco. Dia menduga Rashford diboyong bukan sekadar tambahan kekuatan, tapi bentuk sindiran buat performanya yang sempat jeblok di akhir musim kemarin. Sementara itu Lewandowski juga mulai ngerasa terancam. Sebagai striker utama, dia khawatir menit mainnya bakal digerus oleh kehadiran Rashford. Dan kekhawatiran kayak gini bisa jadi percikan api yang meledak kalau Flick, si pelatih baru, gak cepet turun tangan. Intinya, Rashford baru datang, belum sempat unjuk gigi, tapi udah masuk ke kandang singa yang suasananya penuh ketegangan. Dari sambutan yang suam-suam kuku, tatapan dingin dari senior, sampai drama internal yang mulai nyala, semua jadi tantangan awal yang berat buat Rashford. Bisa jadi dia bakal jadi pahlawan baru yang membalikkan keadaan, atau malah jadi korban transfer yang gagal total. Tapi yang jelas, babak baru Rashford di Barcelona ini udah dibuka dengan drama tingkat tinggi. Sebelum kita bahas kenapa Barcelona berani-beraninya minjem Rashford di tengah suasana ruang ganti yang mulai keruh, kita kulik dulu deh. Siapa sih Rashford sekarang ini? Masih layak dipuja atau udah jadi bintang jatuh yang kehilangan arah? Dulu Rashford adalah bocah ajaib yang datang dari Akademi United dan langsung cetak gol di laga debutnya. Media Inggris langsung lebay nyebut dia penerus Rooney. Bahkan ada yang sampai ngebayangin dia jadi kapten masa depan Inggris. Tapi sekarang banyak yang mulai nanya, masih pantas gak sih dia main di level top? Kelebihannya tetap ada bro.
lari kayak kesurupan. Rashford punya kecepatan yang bikin bek lawan harus ikut lari pagi tiap latihan. Akselerasinya bikin dia jadi mimpi buruk di sisi kiri atau kanan. Kemudian, kadang dia bisa nyetak gol dari jarak jauh, pojokan sempit, atau bola mati yang melengkung sadis. Kalau lagi on fire, Rashford itu mematikan, bro. Dan kalau semangatnya lagi naik, dia mau bantu pressing, balik bantu bertahan, dan ngasih tenaga ekstra. Flick pasti seneng sama tipe beginian. Image clean, aktivis sosial. Jadi contoh buat generasi muda. Di luar lapangan, Rashford itu idola. Dia pernah dapat pujian langsung dari Perdana Menteri Inggris karena aksi sosialnya. Buat citra klub, ini emas. Tapi sayangnya, kelemahannya juga nggak bisa diabaikan. Kadang Rashford bisa bikin hat-trick, tapi minggu depannya hilang kayak sinyal HP di basement. Konsistensinya parah banget. Lalu, dalam situasi genting, dia bisa kelamaan mikir. Mau tembak langsung atau crossing. Kadang jadi nggak jadi semua. Dan parahnya lagi nih, bro, kalau udah mulai disorot media, dia bisa drop mental. Sering kelihatan jalan kaki atau narik napas dalam kayak udah capek batin. Kelemahan lainnya apa? Ada cerita-cerita soal dia nggak cocok sama pelatih. Sama Erik ten Hag pernah ribut sama Ruben Amorim juga. Kalau nggak dikasih spotlight, dia bisa mutung. Ini fakta yang pahit, bro. Setelah masa pinjamannya di Aston Villa yang sebenarnya oke-oke aja, ternyata nggak ada klub besar yang benar-benar serius mau tebus dia secara permanen. Rashford digaji sekitar 300.000 pounds per minggu. Buat pemain yang performanya naik turun kayak roller coaster, ini beban berat buat klub manapun. Dia udah masuk usia 27, udah nggak bisa lagi dijual dengan embel-embel pemain muda potensial. Klub-klub Eropa maunya pemain yang bisa dijual lagi atau punya resale value tinggi. Rashford udah lewat masa itu. Klub-klub besar ngeri ambil dia karena takut dapat brand doang tanpa performa. Di mata mereka, Rashford sekarang lebih banyak masuk berita gosip daripada jadi pembeda di lapangan. Dan reputasinya dari Golden Boy jadi masalah ruang ganti. Cerita soal sikapnya mulai menyebar, klub-klub pada mikir dua kali. Tapi kenapa Barcelona masih mau-maunya minjem dia? Nah, ini dia bagian paling menarik. Banyak yang bilang Barcelona nekat. Tapi sebenarnya, ini bukan sekadar nekat. Ini strategi pintar dengan taruhan yang gak seberat kelihatannya. Barcelona pinjam Rashford tanpa komitmen wajib beli. Jadi kalau sukses, mereka bisa nebus dia sekitar 35 juta euro. Harga yang murah banget untuk pemain dengan nama besar. Kalau gagal, cuma bayar 5 juta euro kompensasi ke MU. Risiko kecil, potensi cuan besar. Kemudian dia bisa bikin panas suasana yang justru bisa jadi bensin. Rafinha ngerasa terancam, Lewandowski mulai was-was, justru bagus bro. Artinya mereka bakal kerja lebih keras, kompetisi di internal tim bisa dorong performa naik. Asal Flick bisa jaga egonya tetap di kandang. Kesimpulannya, ini bukan transfer biasa, ini langkah spekulatif penuh intrik. Rashford ke Barca itu bukan sekadar transfer musim panas. Ini lebih kayak film thriller yang bisa berakhir dua arah, sukses jadi senjata rahasia Barcelona, atau malah bikin keributan di ruang ganti yang harus dipadamkan Flick. Dari sambutan dingin di hari pertama, tekanan dari rekan satu tim, sampai beban ekspektasi dari jutaan mata yang memantau, Rashford sekarang ada di persimpangan. Dia bisa buktiin diri dan bangkit dari status pemain buangan, atau makin terbenam, dan dicap sebagai legenda gagal. Barcelona berjudi. Tapi kadang bro, taruhan paling gila justru bisa hasilin jackpot terbesar. Tinggal tunggu waktu, apakah Rashford bakal menyala di bawah cahaya Camp Nou atau malah padam sebelum sempat bersinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.